Halo teman-teman, kiamat pinjol dimulai. OJK resmi sanksi 69 pinjol nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa untuk mendapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan share ya teman, OJK resmi telah memberi sanksi kepada 69 pinjaman online nakal, dan ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif dari OJK, Bapak Agusman. Beliau mengatakan selama bulan April 2024, OJK telah resmi memberi sanksi administrasi kepada 10 perusahaan pembiayaan, 1 perusahaan modal ventura, dan 69 penyelenggara P2P lending atau pinjaman online atas pelanggaran terhadap OJK maupun pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan. Jadi jelas ya teman, sekarang OJK lebih tegas lagi dalam menghadapi pinjaman online nakal ya teman. Sudah banyak sekali pinjaman online yang terkena sanksi. Nah, terbaru ada 69 ini, dan Bapak Agusman sendiri juga menjelaskan OJK telah resmi mencabut izin Tanifan per 3 Mei 2024. Jadi tidak hanya sanksi teguran atau administrasi, tapi juga sanksi pencabutan izin. Nah, ini sangat bahaya sekali buat pinjaman online ke depan. Kalau tidak berhati-hati bisa dicabut izinnya dan bisa dinyatakan jadi ilegal. Nah, kita akan jelaskan penyebabnya apa, kenapa kok bisa banyak sekali pinjaman online yang terkena sanksi. Nah, pertama, pinjaman online terkonfirmasi rugi terus-menerus. Nah, kita tahu untuk Januari ruginya sekitar 100 miliaran, untuk Februari turun jadi 60 miliaran, untuk Maret ini turun jadi 24 miliar. Tapi ini masih rugi ya teman, berbanding terbalik dengan 2023 yang pinjaman online terus untung. Jadi untuk sekarang pinjaman online terus merugi. Nah, ini jadi sinyal kuat bagi OJK untuk memberi sanksi, karena kita tahu untuk aplikasi khususnya pinjaman online itu harus cari untung, tidak boleh merugi. Kalau merugi terus ya mau gimana lagi, kalau tidak kuat pembiayaannya bisa bangkrut dan likuiditas. Nah, OJK menangkap sinyal ini dan mulai memberi sanksi-sanksi pinjaman online agar memperbaiki kinerja keuangannya agar tidak rugi terus. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah aduan masyarakat yang mulai banyak sekali dilakukan masyarakat kepada OJK karena pinjaman online ini sangat meresahkan sekali, dari penagihan yang barbar, yang brutal, menagih ke rumah dengan cara yang kasar, menagih ke kantor padahal tidak boleh, menagih di jalan aslinya juga tidak boleh karena peraturan OJK juga mengatur tentang ini. Belum lagi teror-teror telepon atau WA yang mengancam akan menyebarkan data. Nah, ini sangat fatal sekali ya teman, kalau sampai menyebarkan data pribadi itu sudah melanggar ketentuan OJK, dan OJK tidak main-main tentang ini. Terbukti dengan 69 pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap OJK. Jadi OJK secara resmi sudah memberi sanksi administrasi. Nah, kita tahu sanksi administrasi itu sanksi yang bawah ya teman. Yang pertama jelas teguran, sanksi teguran. Untuk yang kedua adalah sanksi administrasi. Nah, kalau sanksi administrasi ini tetap tidak diindahkan oleh pinjaman online, akan berlanjut ke sanksi yang ketiga, sanksi SKU atau pembatasan kegiatan usaha. Nah, ini pernah dialami Akulaku, Kredivo juga pernah ya teman. Jadi untuk sementara dibekukan untuk pencairannya atau peminjamannya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain pinjaman online. Itu sanksi yang lumayan fatal ya teman. Tapi yang paling fatal atau yang terakhir adalah dicabut izinnya dan dilikuiditas atau dibangkrutkan. Jadi dibekukan aplikasinya. Ini sanksi yang terakhir jika umpamanya pinjaman online tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Belum lagi tingkat galbe atau gagal bayar di masyarakat yang sangat tinggi. Ini sudah menyentuh 5% ya teman. Jadi semakin banyak teman-teman galbe atau gagal bayar di pinjaman online, itu untuk persenannya juga semakin meningkat. Nah, OJK menyangkap sinyal ini, dan umpamanya minimal dari 5% ini sudah melewati batas, OJK juga membeli alarm khusus buat pinjaman online agar menertibkan nasabahnya agar tidak galbe atau gagal bayar. Nah, kita tahu untuk OJK juga sekarang lebih agresif sekali, lebih pengawasannya lebih ketat kepada pinjaman online, karena kalau tidak begitu akan masyarakat banyak yang terkena yang namanya intimidasi atau perlakuan kasar. Terus sanksi administrasi ini biasanya akan berlaku sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya teman, dan OJK terus mengawasi pinjaman online ini. Jadi lebih masif sekali OJK sekarang, dan kita lihat ke depan apakah 69 pinjaman online ini bisa
melakukan yang namanya recovery atau langkah-langkah yang dilakukan agar pinjaman online-nya normal kembali dari mencari untung atau pengaduan masyarakat ini bisa diredam dulu agar sanksi administrasi ini tidak serta-merta datang. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kedepannya lebih baik.